Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sinta dari Penjas 2B dengan NPM 1921911058. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat belajar gerak. Yang pertama ada pengertian belajar gerak. Belajar gerak adalah belajar yang diwujudkan melalui respon muskular dan diekspresikan gerakan tubuh manusia. Manusia tergolong makhluk yang lamban dalam hal menguasai aktivitas fisik atau gerak. Oleh karena itu, manusia harus memahami segala proses tentang belajar gerak, agar dalam melakukan gerak bisa dilakukan dengan efisien. Mengemukakan tentang pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam belajar gerak, tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan tingkah laku dan keterampilan tertentu. Dalam belajar motorik, aspek penguasaan keterampilan merupakan hal yang penting, bukan berarti aspek lain seperti peranan dominan kognitif efektif diabaikan. Yang berikutnya ada bentuk atau konsep gerak. Yang pertama ada keterampilan lokomotor yang terdiri dari ada berjalan mulai dari dapat dilihat pada usia 9 sampai 15 bulan. Pada umumnya keterampilan belajar dikuasai sekitar 12 bulan. Berlatih berjalan ke samping, ke belakang biasanya dilakukan setelah anak menguasai berjalan ke depan, sekitar umur 4 sampai 5 tahun. Sikap badan. Yang berikutnya sikap badan yang baik pada waktu berjalan ialah wajar dan refleks tegap dan busung ke depan, pandangan lurus ke depan. Sikap telapak kaki yang mulanya jatuh pada tumit bergeser sedikit demi sedikit ke ujung jari. Yang berikutnya ada lari. Lari merupakan pengembangan dari berjalan dan mempunyai sifat khusus. Sifat tersebut ialah pada suatu saat tidak ada kontak dengan tanah atau tidak terjadi tumpuan pada tanah. Saat ini dikatakan pada saat melayang, di mana badan dalam keadaan yang kurang stabil. Pada umur 5 tahun biasanya anak sudah bisa menunjukkan kemampuan berlari dengan baik. Kemampuan berlari lebih cepat dengan arah lurus ke depan, dan setelah ini dikuasai maka dapat dilanjutkan dengan lari dengan mengubah arah seperti lari berkelok-kelok. Yang selanjutnya ada melompat dan mendarat. Aktivitas meloncat bertolak dengan kedua kaki dan melompat bertolak dengan satu kaki ialah membawa badan ke atas lepas dan tanah dengan karakteristik berikut: menolak dengan satu kaki atau dua kaki, dan mendarat dengan dua kaki, melompat dengan dua kaki, dan mendarat dengan satu kaki. Yang kedua ada keterampilan non-lokomotor. Biasanya merupakan gerakan mengubah-ubah arah, tetapi hanya bagian atas tubuh saja, yang dinamakan dengan istilah meliuk. Meliuk biasanya digunakan oleh pemain membawa bola, antara lain pada bola basket. Biasanya dilakukan dengan tipuan-tipuan ke kiri atau ke kanan. Untuk menguasainya, maka tahap pertama anak harus menguasai keterampilan menggiring bola. Yang berikutnya ada mengulur dan menekuk. Mengulur mempunyai pengertian tentang merentangkan otot-otot di antaranya sendi-sendi panjang
dan seluruh mungkin. Tujuan untuk kelenturan gerakan. Menekuk atau mengerut adalah menekuk badan atau lipatan bagian-bagian badan pada sendi-sendi. Amplitude gerakan seseorang sangat ditentukan oleh struktur sendi. Yang berikutnya non-lokomotor lainnya. Masih banyak juga keterampilan non-lokomotor lainnya yang terdapat dalam permainan anak-anak dan merupakan unsur penting dalam keterampilan olahraga seperti memilin, memutar, mengayun, mendorong, dan bergoyang. Yang ketiga ada keterampilan manipulatif. Keterampilan manipulatif dikategorikan atas dua macam, yaitu yang pertama menerima, misalnya menerima bola dan menghentikan bola. Yang kedua mendorong, misalnya melempar atau mengoper dan menendang. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang ranah gerak. Kata ranah adalah terjemahan dari kata doman, yang berarti bisa diartikan bagian atau unsur. Gerak tubuh merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan hidupnya. Gerak tubuh manusia bisa diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Yang kedua ada gerak fundamental. Gerak fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak. Gerak dasar pada fundamental adalah gerak lokomotor. Yaitu gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain, misalnya merangkak, berjalan, berlari, dan meloncat. Yang kedua ada gerak non-lokomotor. Gerak yang berporos sumbu persendian tubuh tertentu, misalnya menekuk lengan, menekuk kaki, membungkuk, memilin tonggok. Yang berikutnya ada gerak manipulatif. Gerak manipulatif atau memainkan objek tertentu menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya, misalnya menggiring bola, memukul bola, dan melempar sasaran. Yang ketiga ada kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus ditangkap oleh organ indera. Seperti yang pertama ada membedakan rasa gerak atau kinestetik, adalah kemampuan menginterpretasi rasa, posisi, dan gerakan tubuh atau bagian tubuh. Perbedaan kinestik meliputi yang pertama ada kesadaran badaniah, yaitu kemampuan untuk mengenal dan mengontrol badan atau bagian-bagiannya. Yang kedua citra batiniah, yaitu suatu pengertian tentang dirinya sendiri, atau dengan kata lain kemampuan seseorang mengetahui, memahami, dan mengakui perubahan-perubahan jasmaniah yang berlangsung sejak ia dilahirkan hingga dewasa. Yang berikutnya ada kesadaran antara jasmani dan lingkungan, yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa antara badan dan lingkungannya, seperti adaptasi atau sikap yang kita melewati orang tua. Yang berikutnya ada perbedaan penglihatan visual, yaitu meliputi pengertian yang akurat dari badan, permukaan badan, dan anggota badan. Yang pertama ada ketajaman penglihatan visual, yaitu kemampuan untuk mengenal bentuk secara mendetail. Visual tracking, yaitu kemampuan mengikuti tanda atau objek yang dikoordinasikan gerakan-gerakan mata. Yang ketiga ada visual memory, yaitu
Kemampuan untuk mengenal dan menghasilkan kembali yang pernah dilihat. Yang berikutnya ada perbedaan bentuk dasar, yaitu kemampuan memilih bentuk yang dominan dari hal-hal yang membelakangi. Yang selanjutnya ada konsistensi yang berhubungan dengan kemampuan menafsirkan secara konsisten bila melihat suatu objek dengan tipe yang sama. Yang selanjutnya ada perbedaan auditory pendengaran, yaitu kemampuan yang menginterpretasi stimulus ditangkap oleh telinga untuk bisa mengerti tentang apa yang didengar. Pertama ada ketajaman pendengaran, yaitu kemampuan menerima dan membedakan berbagai suara dalam hubungan dengan tingkatan nada dan intensitas. Yang kedua auditory tracking, yaitu kemampuan mengikuti suatu objek yang berhubungan dengan pendengaran. Yang selanjutnya auditory memory, yaitu kemampuan mengenal dan melakukan apa yang pernah didengar, seperti bermain piano dengan suatu lagu yang pernah didengarnya. Yang selanjutnya ada membedakan takjil atau peraba, adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh indera peraba untuk bisa mengerti bagaimana keadaan suatu yang diraba atau dibentuk kulit. Yang berikutnya ada kemampuan koordinasi, adalah kemampuan persepsi atau pengertian yang diperoleh dalam menginterpretasi stimulus oleh beberapa kemampuan perseptual ke dalam pola gerak tertentu. Yang pertama ada koordinasi mata dan tangan yang berhubungan dengan gerak, kemampuan melihat, memilih suatu objek dan mengkoordinasikan objek yang dilihat dengan gerakan-gerakan yang diatur. Yang berikutnya ada koordinasi mata atau kaki, berhubungan dengan kemampuan melakukan suatu gerakan berdasarkan penglihatan dan gerak anggota. Yang keempat ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak. Yang pertama ada ketahanan fisik, adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu lama. Ada dua macam, yaitu yang pertama ada ketahanan muskular, yang kedua ketahanan kardiovaskular. Nah, yang berikutnya ada kemampuan fisik, adalah kekuatan fisik adalah kemampuan menggunakan tegangan otot untuk menahan atau melawan beban. Yaitu yang pertama fleksibilitas. Yang berikutnya ada fleksibilitas, adalah keluasan gerak persendian. Yang berikutnya ada kelincahan, adalah kemampuan bergerak cepat ke segala arah. Yang kelima ada gerak keterampilan, adalah gerak yang mengikuti pola atau bentuk ketentuan tertentu yang memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau tubuh, bisa dilakukan melalui proses belajar. Yang pertama ada keterampilan adiktif. Sederhana adalah keterampilan yang dihasilkan dari penyesuaian gerak dasar fundamental dengan situasi atau kondisi tertentu pada saat melakukan gerakan. Keterampilan adaptif adalah terpadu keterampilan yang dihasilkan perpaduan antara gerak dasar fundamental dengan penggunaan perlengkapan atau alat tertentu. Yang berikutnya ada keterampilan adaptif kompleks, adalah keterampilan yang memerlukan penguasaan bentuk, gerakan, dan koordinasi tubuh yang kompleks. Ada 4 tingkatan penguasaan gerak keterampilan. Yang pertama tingkat pemula atau beginner. Yang berikutnya ada tingkat media, intermediate, tingkat lanjut atau advance. Yang terakhir ada tingkat mahir atau highly skill.
Yang keenam ada komunikasi non-diskursif. Komunikasi non-diskursif adalah komunikasi melalui perilaku gerak tubuh. Gerak tubuh yang bersifat komunikatif bisa dibedakan menjadi dua, yaitu gerak ekspresif adalah gerak yang bertujuan mengomunikasikan suatu pesan, misalnya gerak menggelengkan kepala untuk menyatakan tidak setuju. Yang berikutnya ada gerak interpretif, merupakan gerak tubuh yang menampilkan nilai keindahan dan mengandung makna tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.